Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, berisi hadis-hadis Bukhari Muslim yang membicarakan tentang masalah hukum-hukum. Kita telah sampai pada pembahasan tasyahud akhir. Kemarin yang kita lihat adalah hadis dari Abdurrahman bin Abi Layla. Kemudian yang terakhir kita bahas hadis Abu Hurairah tentang berlindung dari 4 hal. Itu sudah ya? Tentang berlindung dari 4 hal, yaitu berlindung dari siksa kubur, kemudian dari siksa neraka, kemudian dari fitnah hidup dan mati, kemudian berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sekarang kalau menurut nomor urut di dalam buku kami, hadis 126 dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini juga adalah salah satu bacaan yang kita baca di dalam sholat, yaitu kalau tadi bahasanya tentang tasyahud akhir, berarti dianjurkan dibaca ketika tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Ia katakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ajarkanlah kepadaku suatu doa yang nanti aku panjatkan di dalam sholatku. Di sini sholatnya umum di sini, karena kalimat sholati ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mudhaf. Ini kata mufrad dimudhafkan, diidhofahkan kepada kata yang lainnya, menunjukkan makna umum. Jadi berarti di sini untuk sholat wajib juga termasuk sholat sunnah. Jadi saya ulang, ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk ajarkan kepada beliau, yaitu kepada Abu Bakar, tentang doa yang bisa ia panjatkan di dalam sholat. Tadi mencakup baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ia katakan, yaitu Rasulullah SAW kemudian jawab, "Kul, ucapkanlah dalam sholatmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku sungguh telah menzolimi diriku sendiri. Ya Allah, aku sungguh telah menzolimi diriku sendiri, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min 'indik, dengan ampunan darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kita lihat disebutkan sholat di sini, sekali lagi sholat yang dimaksud adalah sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, sholat yang dimaksud adalah sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi umum sholat yang dimaksud. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan alimni, yaitu berikanlah ilmu, ajarkanlah aku atau berikanlah petunjuk kepadaku tentang doa yang nanti dibaca dalam sholat. Kemudian dibacakan doa tadi, zolamtu nafsi. Kalau kata zolamtu nafsi artinya naqastuha haqqaha bidzunub. Aku telah menzolimi diriku sendiri, artinya aku telah berbuat dosa. Jadi Rasulullah SAW ajarkan pada Abu Bakar, baca ini berarti akui dosa-dosamu terlebih dahulu. Zolamtu nafsi zulman katsira. Dengan kezaliman yang banyak, oh berarti dosanya diakui banyak. Kemudian wala yakfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni. Kalimat mengampuni atau yakfiru itu punya makna menutupi dan memaafkan. Jadi ada dua. Jadi kalau dalam kalimat istighfar biasa kita ucapkan, termasuk juga dalam pembahasan kita ini, wala yakfiru dzunuba. Yakfiru di situ punya dua makna. Yaitu makna yang pertama, yasturu, menutupi, dosanya ditutup. Kemudian makna yang kedua, wayatajawazu, dosanya dimaafkan. Pertama apa? Ditutup. Kedua apa? Dimaafkan. Dan ini setiap kali kita baca istighfar, maksud istighfar seperti itu. Maksud istighfar yang pertama apa? Dosa-dosanya ditutupi, biar tidak nampak lagi di akhirat. Kemudian makna yang kedua, ya, dimaafkan, berarti sudah dianggap tidak ada. Kemudian wala yakfiru dzunuba illa anta. Dzunub yang dimaksudkan sini adalah al-ma'asi, yaitu maksiat-maksiat. Faghfirli, ampunilah aku. Artinya tadi, tutupilah dosa-dosaku dan maafkanlah. Ya kan tadi, faghfirli berarti maksudnya apa? Tutupilah dosa-dosaku dan maafkanlah. Maghfiratan min indik, dengan bentuk pemaafan yang besar. Min indik, darimu, karena Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Warhamni, yaitu yang dimaksudkan dengan warhamni di sini adalah rahmatilah aku, atau maksudnya adalah adkhilni fi rahmatik, masukkanlah aku dalam rahmatmu. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Artinya kita minta pada Allah sesuai dengan namanya. Allah punya nama Al-Ghafur, Allah punya nama Ar-Rahim. Allah punya nama maha pengampun, Allah punya nama Ar-Rahim, maha penyayang. Sekarang faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama, dianjurkan membaca doa tadi di dalam sholat. Di dalam sholatnya ini kapan? Baik ketika tasyahud, yaitu ba'da tasyahud, sebelum salam, atau ketika sujud. Karena kata di dalam sholat juga di sini umum. Entah mau taruh di situ ketika sujud, atau mau diletakkan itu ketika selesai tahiyat tasyahud, kita baca tasyahud sebelum salam, doa tadi itu dibaca. Dan ingat, dua tempat ini adalah dua tempat dikabulkannya doa, yaitu ketika sujud tadi berdasarkan sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirut doa. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Adapun hadis
Ya, banyak hadis yang menyebutkan juga untuk doa setelah tahiyat sebelum salam. Ini juga banyak hadis-hadis seperti ketika Nabi SAW itu ditanya doa apa yang paling didengar atau yang paling terkabul. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan doa pada dubur sholat. Dubur sholat itu artinya ada dua, kata para ulama. Yang pertama di akhir tahiyat sebelum salam. Dubur sholat yang kedua yaitu setelah sholat. Setelah kita baca zikir, kemudian kita berdoa. Itu juga namanya dubur sholat. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan keutamaan doa yang diajarkan pada Abu Bakar tadi. Karena Abu Bakar yang langsung meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas Nabi SAW ajarkan doa minta ampunan. Berarti menunjukkan keutamaan doa tersebut. Hadis ini menunjukkan keutamaan doa yang diajarkan kepada Abu Bakar. Karena siapa yang tadi minta diajarkan? Abu Bakar langsung. Lantas Nabi SAW itu jawab, hendaklah kamu di dalam sholat baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berarti minta banyak ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Allah. Sehingga kita Bapak Ibu tidak boleh minta pada manusia, baik yang hidup ataupun yang sudah mati, minta supaya dimaafkan dosa-dosa kita. Ini cuma hak Allah Subhanahu wa taala saja untuk kita mintakan ampunan di sini. Hanya boleh ditujukan pada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Meskipun itu adalah makhluk yang paling soleh di muka bumi. Tidak boleh minta kepada makhluk sama sekali untuk urusan doa tadi. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan kita diperintahkan untuk mengakui setiap dosa yang kita perbuat. Kita diperintahkan untuk mengakui setiap dosa yang kita perbuat. Dan para ulama katakan, tolong bedakan nanti dengan orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Itu berbeda. Kalau tadi dia akui, sudah antara dirinya dengan Allah saja. Berarti antara dirinya dengan Allah saja yang tahu dosa tersebut. Sedangkan kalau dia sudah berbuat maksiat, kemudian dia tobat, lalu Allah tutup tadi dosa-dosanya, nggak usah dia sebar-sebar dosa-dosanya tadi di hadapan orang lain. Kecuali ada hajat mendesak sekali. Namun asalnya dosa tidak boleh dijaharkan. Tidak boleh sampai orang lain itu tahu. Cukup antara diri kita dengan Allah saja kita akui demikian. Kita akui bahwasanya Allah, ya kita akui pada Allah, ya Allah, saya benar-benar telah berbuat dosa ini dan itu. Itu saja. Kemudian faedah yang lainnya lagi, di antara adab dalam berdoa, diawali dengan pengakuan terhadap dosa-dosa, lalu meminta doa sesuai yang dibutuhkan. Apa dulu yang dilakukan di sini? Kita mengakui dosa-dosa dulu. Baru kemudian dilanjutkan dengan meminta kepada Allah sesuai dengan hajat yang kita butuhkan. Selain doa ini, karena di sini kan kita ngakui dulu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kita akui dulu ini. Baru kemudian nantinya lanjut dengan isi doa. Sama seperti
Bapak ibu mungkin pernah mendengar doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam kegelapan ikan besar yang menelan dirinya. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku, minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Baru kalau kita panjatkan ini seperti ini, baru minta masuk dalam isi doa. Berarti ngakui dulu bahwasanya kita termasuk orang yang zalim, banyak berbuat dosa. Baru kemudian masuk dalam isi doa. Nah, ini berarti di antara adab untuk berdoa seperti itu. Dan masih banyak ada adab yang lainnya. Di antara adab untuk berdoa, akui dulu segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Baru kemudian masuk dalam isi doa. Maka insya Allah doanya akan lebih mudah untuk diijabahi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Allah memiliki nama Al-Ghafur dan Allah memiliki nama Ar-Rahim. Al-Ghafur di situ artinya Maha Pengampun. Tadi seperti pengertiannya, Allah tutupi dosa-dosa kita, kemudian Allah maafkan dosa-dosa kita. Sedangkan Ar-Rahim, makna Ar-Rahim adalah nama Allah yang artinya Allah memberikan rahmat bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Beda dengan Ar-Rahman. Ketika kita baca basmalah, ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ar-Rahman ada Ar-Rahim di situ. Kita biasanya terjemahkan apa? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun ada bedanya sebenarnya. Maha Pengasih di sini kalau untuk Ar-Rahman artinya memberikan kasih sayang yang luas kepada siapa saja. Mau beriman ataupun kafir. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya apa? Memberikan kasih sayang khusus bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Memberikan kasih sayang khusus bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Ar-Rahman tadi apa? Memberikan kasih sayang yang luas pada siapa saja, lebih umum. Mau orang beriman, mau orang kafir, semuanya dapat rahmat Allah. Semua dapat rizki enggak? Orang yang sholat, orang yang enggak sholat sama-sama dapat rizki enggak? Dapat. Orang yang ke masjid dengan enggak ke masjid sama-sama dapat rizki? Dapat. Sama-sama sehat enggak? Sehat. Dia enggak sholat bertahun-tahun pun juga tetap sehat. Mau sholatnya cuma Idul Fitri, Idul Adha saja, sehat enggak dia? Sehat. Dapat rahmat enggak? Dapat. Namun dapat rahmat yang sifatnya umum. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah memberikan kasih sayang yang sifatnya itu khusus, ditujukan pada orang-orang tertentu saja, yaitu untuk orang yang beriman, untuk para thalabul ilmi, orang-orang yang bertakwa. Diberikan apa di sini? Ada keimanan, ketakwaan, ilmu, diberikan kepada orang-orang yang khusus tadi, dan ini tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Cuma diberikan saja kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu perbedaan dari apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lampu ini mati, kamera. Jadi ada perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman memberikan kasih sayang yang sifatnya wasi', luas. Kalau Ar-Rahim memberikan kasih sayang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan di sini ingat, kalau kita membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya apa? Mesti pakai dalil. Apalagi kalau nyebut nama, kalau sebut nama Allah itu harus pakai dalil. Allah punya nama Ar-Rahman, itu ada dalilnya. Allah punya nama Ar-Rahim, ada dalilnya. Allah punya sifat Ar-Razik, nama Ar-Razik, Maha pemberi rizki, atau Ar-Razzaq, memberi rizki. Al-Ghafur, Maha pengampun tadi. Semuanya dengan dalil.
Kalau membicarakan sifat, sifat bisa diambil dari nama-nama Allah tadi. Allah punya nama Al-Ghafur, Maha Pengampun, berarti sifat Allah itu Maha Mengampuni. Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti sifat Allah Maha Pengasih, memberikan kasih sayang kepada siapa saja. Sehingga dalam penyebutan nama Allah kita tidak bisa sembarangan nyebut Allah dengan sifat-sifat tertentu, mesti dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang sempurna, maka berdoalah dengan nama-nama yang sempurna tadi. Maka tujuannya kenapa ini pakai dalil? Karena kita bisa berdoa dengan menyebut asmaul husna. Maka di sini disebutkan asmaul husnanya Al-Ghafur Ar-Rahim. Pas ini kalau kita berdoa seperti itu, ujung-ujungnya ya Rahman ya Rahim, ujung-ujungnya lagi bisa ya Ghafur ya Rahim, awalnya bisa ya Hayyu ya Qayyum. Maka tidak boleh menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalilnya. Walaupun mungkin secara makna iya benar, namun dalam menyifati nggak boleh. Karena ini kita beradab, ya, bagaimana bersikap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengasih itu nggak usah diubah-ubah lagi namanya. Misalnya diubah jadi nama keren, misalnya Allah So Sweet misalnya. So sweet tahu artinya? Ya. Kira-kira cocok gak dengan nama itu? Iya, namun terlalu main-main dengan nama Allah. Karena Allah so sweet gak bisa dipakai untuk nama Asmaul Husna. Coba, ada yang pakai Asmaul Husna kayak gitu? Zikirnya pakai gitu ada? Atau nyebut dalam doa seperti itu, ya Allah so sweet, kabulkanlah doa-doaku, ada? Main-main itu dengan nama seperti itu. Gak boleh nama itu sampai membuat kalimat yang istilahnya itu sampai merubah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita agungkan nama-nama Allah. Kita hormati orang saja itu mesti dengan nama-nama yang santun. Nama-nama yang baik. Enggak boleh kita ubah nama-nama tadi itu sampai dengan nama atau penyebutan yang enggak pas, enggak boleh. Itu kaidah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diimani seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi bacaan yang berikutnya lagi dalam sholat. Kalau tadi bisa baca kapan tadi bacaan tersebut? Ketika sujud atau ketika tasyahud akhir. Ya, bisa baca bacaan tadi. Kalau sekarang kita lihat bacaan yang dibaca saat rukuk dan sujud. Hadis 127 dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, "Ma shalla Rasulullah SAW salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli." Wa fil lafzin kana Rasulullah SAW yuksiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tidaklah Rasulullah SAW itu melakukan suatu sholat setelah itu turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa ini? An-Nasr. Ketika pertolongan Allah itu datang dan penaklukan kota Mekah. Ila yaqulu fiha, setelah ayat ini turun, karena ini dilanjutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Setelah turun ayat ini, lantas beliau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW itu biasa memperbanyak ketika ruku' dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Coba saya ulang dulu ayat tadi, coba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lihat ya, fasabbih berarti bertasbihlah. Sama dengan ucapan di sini subhanakallahumma. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bihamdi rabbika sama dengan kalimat rabbana wa bihamdika.
wastaghfir sama dengan kalimat Allahumma gfirli. Sama dengan kalimat Allahumma gfirli. Berarti ayat tadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu kalau mau dimaknakan sama seperti doa yang kita baca tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli adalah ta'wil dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa yang dimaksudkan dengan ta'wil? Penerapan. Apa yang dimaksudkan ta'wil? Penerapan. Ayat tadi karena di situ diperintahkan bertasbihlah, lalu pujilah Allah, lalu mintalah ampun kepada Allah, maka mau diterapkannya apa? Bacalah ketika ruku, bacalah ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sekarang kita lihat di sini disebutkan tentang sholat. Sholat yang dimaksudnya juga sama. Bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah. Kemudian ada bacaan tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa arti subhanaka? Maha suci engkau. Yaitu kita sucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Saya ulang, arti subhanaka, maha suci engkau ya Allah, yaitu engkau suci dari sifat-sifat kekurangan dan suci dari sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Gak mungkin Allah punya sifat kekurangan misalnya ngantuk. Ini disucikan ini. Tidak mungkin Allah punya sifat kekurangan tidur. Kemudian tidak mungkin juga Allah punya sifat kekurangan punya pasangan. Kalau Allah punya pasangan berarti butuh kepada makhluk. Jadi sifat kurang enggak? Sifat kurang bagi Allah. Namun kalau manusia gimana coba? Enggak punya pasangan gimana? Hah? Kurang enggak? Menjomblo kurang enggak? Kurang berarti. Gak bisa disamakan dengan Allah. Kalau Allah itu punya pasangan malah kurang, jadi sifat kurang. Bergantung berarti pada makhluk. Namun kalau dia dibandingkan, sifat ini dibandingkan dengan makhluk, wah makhluk kalau menyendiri malah kurang, butuh pasangan, berarti butuh pada yang lain. Maka sifat Allah dengan sifat makhluk berbeda. Maka Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Namun kalau makhluk masih bergantung kepada Allah dan dia juga bergantung kepada makhluk yang lainnya untuk urusannya. Kemudian makna wa bihamdika, segala pujian untukmu dengan pujian-pujian yang sempurna. Berarti kita muji Allah dengan pujian-pujian yang sempurna. Dan ingat, ini diucapkan subhanakallahumma dulu, baru kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, baru wa bihamdika. Kok kenapa disebutkan subhana dulu? Kenapa kalimatnya enggak alhamdulillah dulu baru subhanallah? Ada kaidah umum yang disebutkan diantaranya oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau sebutkan kita itu takhliyah qabla tahliyah. At-takhliyah itu qabla tahliyah. Bersihkan dulu baru kemudian diisi. Bersihkan dulu baru kemudian diisi. Ini ada minuman nih, ya. Ini minuman berwarna. Kalau saya mau ngisi air putih gimana caranya? Biar nggak rasa minuman ini lagi. Bagaimana caranya? Bersihkan dulu. Sudah bersih, baru kemudian diisi.
isi. Coba kalau saya langsung campur air putih, coba gimana jadinya? Masih tercampur rasa dengan yang lainnya. Padahal saya ingin yang murni. Yang murni air putih. Akhirnya tercampur dengan yang lainnya. Oh, berarti masih ada campuran. Saya tidak dapat yang murni lagi, air putih tadi. Maka disuruh bersihkan dulu kemudian mengisi. Itulah kenapa biasanya kalimat subhanallah itu didahulukan daripada alhamdulillah. Karena subhanallah kita sucikan Allah dulu dari sifat-sifat kurang, bersihkan dulu. Baru kemudian kita isi. Allah punya sifat-sifat yang sempurna, kita isi kemudian setelah itu. Bersihkan dulu baru kemudian mengisi. Kemudian makna Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Tadi apa berarti artinya? Sama seperti tadi, ya Allah tutupilah dosa-dosaku dan maafkanlah dosa-dosaku. Berarti kita minta pada Allah supaya tutupi dosa yang ada dan memaafkannya. Nah, sekarang faedah yang bisa kita ambil. Satu, dianjurkan membaca bacaan tadi ketika rukuk dan sujud. Bacaan apa tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rukuk jenengan baca itu, sujud juga sama. Apakah boleh beda? Misalnya ketika rukuk saya baca subhana rabbil azim, lalu ketika sujud saya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, boleh. Namun kalau membaca sama bacaannya, ketika rukuk baca itu, ketika sujud juga baca itu, berarti bacaannya ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian faedah nomor 2, perintah dalam Al-Quran bisa diwujudkan dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Perintah di dalam Al-Quran bisa diwujudkan dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Bagaimana mewujudkannya tadi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kita baca saat rukuk, kita baca saat sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan masih boleh berdoa ketika rukuk dan sujud. Karena bacaan tadi berisi doa meminta ampunan Allah. Karena bacaan tadi berisi doa meminta ampunan Allah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kenapa kita minta ampunan kepada Allah di dalam sholat tadi? Di antara manfaatnya ya, ini manfaat minta ampunan di dalam sholat adalah supaya kita tidak merasa ujub atau bangga pada amalan kita sendiri, namun selalu merasa ada kekurangan. Namun selalu merasa ada kekurangan. Inilah demikian Bapak Ibu-ibu, kita bersolat juga baca istighfar demikian. Apa setelah salam kita baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa hikmahnya? Tadi sama, supaya banyak akui kita itu punya banyak kesalahan. Ya, supaya kita mengakui kalau kita punya banyak kesalahan.
tutup tadi dengan istighfar. Atau di dalam sholat kita rukuk sujud tadi baca istighfar, minta ampunan pada Allah. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis tentang sholat witir. Kita masuk bab yang baru, babul witri. Al-witru, witir secara bahasa artinya al-fardu, tunggal atau ganjil. Sedangkan yang dimaksudkan dengan sholat witir adalah sholat malam yang dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil. Sholat malam yang dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil. Dan nantinya kita simpulkan sholat witir itu bisa dilakukan sebelum tidur ataupun setelah tidur. Yang penting sebelum masuk subuh. Jadi sholat witir waktunya itu bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Sebelum tidur itu misalnya habis isya ini kita sholat sunnah, langsung tutup dengan witir bisa. Atau nanti setelah bangun tidur ya berarti nanti setelah tahajud kemudian kita tutup dengan rakaat yang ganjil, yaitu ditutup dengan sholat witir. Nah sekarang kita lihat hadisnya tentang sholat witir. Hadis 128 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbari. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW dan ketika itu Nabi SAW sedang berada di atas mimbar. Ma tara fi sholatil lail. Bagaimana menurut pendapatmu tentang sholat malam? Orang tadi tanya, bagaimana pendapatmu tentang sholat malam? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, masna masna. Fa iza khasyiya ahadukumus subha shalla wahidatan fa autarat lau ma shalla wa innahu kana yaqul ij'alu akhira sholatikum bilaili witran. Nabi SAW jawab ketika ada yang tanya tentang sholat malam, beliau jawab sholat malam itu masna masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu jika kalian itu khawatir mendekati waktu sholat subuh, maka cukup tutup dengan 1 rakaat sebagai witir atas sholat yang telah ia lakukan. Lantas Ibnu Umar berkata, Nabi SAW juga bersabda, jadikanlah akhir sholat malam kalian ditutup dengan sholat witir. Berarti kesimpulannya, 1, hadis ini menunjukkan sholat malam yang paling bagus dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat malam yang paling bagus termasuk juga dengan sholat tarawih dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena hadis di sini tegas. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sholat malam ditutup dengan sholat witir. Sholat malam ditutup dengan sholat witir. Kemudian sekarang berapa jumlah rakaat maksimal untuk sholat malam? Di sini lihat Nabi SAW kan ditanya. Ada orang yang datang, Nabi di atas mimbar, dia tanya, apa pendapatmu tentang sholat malam? Mata rofi sholatil lail. Apa pendapatmu tentang sholat malam? Nabi langsung jawab apa? Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau tidak batasi jumlah rakaatnya. Maka berdasarkan hadis ini, jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat
Nah, tulis faedah yang berikutnya. Kebanyakan ulama berpendapat sholat malam atau sholat tahajud atau sholat taraweh tidak dibatasi jumlah rakaat. Jadi yang mau lakukan 11 boleh, yang melakukan 23 juga boleh, ada yang mau sampai 40 juga boleh. Ada yang cuma mau 2 rakaat juga boleh. Ya. Mau bilang banyak, mau bilang sedikit boleh. Karena kan banyaknya tidak dibatasi kan? Berarti sedikitnya juga dibatasi enggak? Tidak. Ah Ustaz, saya mau sholat tarawih 2 rakaat saja. Ya sudah, kalau kamu mau sholat 2 rakaat ya monggo silahkan. Nanti mau pulang silahkan. Ya rugi kamu sendiri nggak mau melakukan banyak. Namun kalau kamu melakukan 2, sah nggak sholatnya? Sah, sudah. Imam nggak bisa marah-marah. Wah ini kok ada yang bubar 2 rakaat? Ya terserah dia Pak Imam. Kan nggak dibatasi jumlah maksimal maupun jumlah minimal. Maksimalnya berapa? Tidak dibatasi. Minimalnya berapa? Tidak dibatasi. Ada yang cuma mampu 2, sudah. Setelah itu dia bubar. Terserah dia. Dia rugi nggak sampai selesai. Dia mau tambah lagi 2 lagi jadi 4. Ya sudah, dia bubar. Ya sudah, terserah dia. Nggak dosa dia pergi dari imam, nggak apa-apa. Ya, imam jangan merasa bagaimana gitu, ya sudah terserah dia yang rugi. Maka tidak dibatasi minimal, tidak dibatasi maksimal. Sehingga pendapat yang paling tepat tadi, kita tidak permasalahkan jumlah 11 mau 23, bahkan Imam Ahmad itu pernah memilih sampai 40 rakaat. Sholat malamnya Imam Ahmad itu memilih sampai 40 rakaat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hukum sholat witir sunnah muakkad, nggak wajib. Namun Ibnu Taimiyah itu mencela orang yang seumur hidup nggak pernah sholat witir sama sekali. Ya, seumur hidup itu nggak pernah sholat witir sama sekali. Jadi sholat Ramadan saja mungkin enggak. Dia mungkin cuma pentingkan yang wajib-wajib saja. Tercela juga. Jadi ada sekali-kali dia lakukan tadi sholat witir. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh witir dengan 1 rakaat. Karena tadi kan disebut kalau khawatir masuk waktu subuh, maka apa? Cukup witir 1 rakaat. Berarti witir boleh minimalnya 1 rakaat. Ini misalnya ini lagi malas nih. Malam, tahajudnya tadi minimal berapa? 2. Witir minimalnya berapa? 1. Ya sudah, saya kerjakan 3. Tiap malam saja nggak apa-apa. Masih lebih mending daripada 11 setelah itu besok-besoknya nggak lagi. Oh 11 kenapa? Wah besok anak saya ujian. Udah dia lakukan 11. Berikutnya nggak sholat malam lagi enggak. Kalau 3 dilakukan terus tiap malam sampai 30 hari dapat 90 ini. Namun kalau 1 bulan cuma 11 saja berarti cuma dapat 11 rakaat. Masih mending yang 3 tadi dilakukan rutin aja walaupun jumlahnya itu sedikit daripada banyak cuma sekali-kali saja. Yang sedikit bahkan bisa mengejar yang banyak tadi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sholat witir berakhir ketika terbit fajar subuh. Berarti kalau sudah masuk azan subuh tidak ada lagi yang dikerjakan sholat witir. Sudah berakhir. Kalau mungkin dia berada dalam sholat dia tinggal lanjutkan saja. Namun kalau dia mau mulai tidak dibolehkan kalau sudah masuk azan subuh. Namun kalau dia misalnya sudah lanjut ini tinggal salam saja, tinggal menyelesaikan saja, silakan lanjutkan. Karena melanjutkan masih lebih mudah daripada memulai dari awal. Baik, saya jawab pertanyaan. Mengenai sifat Allah bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi jika Allah menciptakan arah dan beristiwa di sana, apakah Allah juga butuh tempat? Pengertiannya keliru. Allah misalnya menyatakan Allah di atas sana, itu bukan Allah itu menciptakan arah. Ya memang Allah tetapkan Allah arahnya di atas.
Siapa yang menetapkan Allah itu di atas sana? Allah sendiri. Sehingga ini tidak boleh ditolak. Lalu apakah Allah butuh tempat? Itu pemahamanmu. Ya, yang mengatakan Allah butuh tempat, Allah tidak pernah mengatakan demikian. Itu pemahamanmu berarti. Jadi Allah menetap tinggi di atas sana tanpa butuh tempat. Karena Allah tidak butuh makhluknya. Maka jangan pikiranmu itu terapkan untuk Allah. Pikiran kita jangan terapkan untuk Allah. Misalnya nih, ini semuanya sekarang kompak sama-sama minta doa satu waktu. Dan orang yang hadir di sini bahasanya macam-macam. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Papua, ada yang pakai bahasa Flores. Kalau yang dengar ini manusia di depan, kira-kira bisa nanggapi itu semuanya? Bisa nggak? Bisa atau tidak? Manusia nggak bisa. Allah bisa nggak? Bisa. Maka jangan pikiranmu pakai diterapkan untuk Allah. Kalau pakai diterapkan untuk Allah, nggak bisa doa-doa terkabul. Maka sifat-sifat Allah jangan pakai logika kita dulu mainnya. Contoh, Allah turun setiap malamnya ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tadi katanya Allah menetap tinggi di atas ars. Oh, berarti Allah turun ke langit dunia, ars Allah kosong. Itu menurutmu. Jangan nambah-nambah lagi. Karena Allah tidak bilang itu kosong. Mungkin nggak Allah menetap tinggi di atas sana terus turun tiap malam ke langit dunia? Mungkin. Manusia nggak mungkin. Maka apa yang jadi logika manusia nggak boleh terapkan untuk Allah. Itu nganggap Allah itu kerdil berarti. Nganggap Allah itu kecil berarti. Nganggap Allah tidak mampu apa-apa. Ada juga yang menganggap Allah kalau di atas sana berarti jauh. Gimana mau dengar doa kita? Itu kamu kalau di atas sana jauh. Namun Allah mungkin gak dengar doa? Mungkin atau tidak? Mungkin. Dan itu menunjukkan luasnya ilmu Allah tanpa butuh tempat. Kalau manusia butuh dekat dulu baru dengar itu. Yang bisik sana sini, yang bicara sana sini, dengar. Allah tidak butuh seperti itu. Maka apa yang bagi Allah itu mudah, maka manusia belum tentu bisa melakukannya. Allah mampu melakukan segalanya. Jadi jangan terapkan dengan logika kita. Logika kita nggak main kalau sudah bicara dengan Asmaul Husna. Logika kita terlalu sempit. Mikir dunia saja sulit. Iya kan? Mikir kuliah saja sulit kan? Mikir Allah yang maha besar coba. Kuliah saja nggak rampung-rampung ini. Dia bicara Allah sana sini. Allah itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Padahal dapat C, D, E saja itu belum dia selesaikan. Belum dia ulang lagi. Bicara Allah, tentang Allah sana sini, wah nggak bisa itu Allah kayak gini kayak gini. Iya, kamu nggak bisa lulus. Allah coba lihat lakukan segala sesuatu bisa. Nggak bisa disamakan dengan Allah. Maka jangan samakan dengan Allah. Jalan pikirannya nggak bisa sama. Pokoknya imani saja. Allah sebut Allah di atas sana, ya sudah, yakini Allah di atas sana. Jangan sebut Allah di mana-mana. Kalau Allah nyatakan Allah itu dekat dengan hambanya, ya berarti bukan dekat dengan zatnya. Allah di atas sana namun dekat dengan ilmunya. Ya, jangan menganggap Allah itu di muka bumi ini, anggap kecil sekali. Ngapain kita sebut Allahu Akbar kalau Allah itu butuh ya berada di dunia ini coba. Padahal Allahu Akbar artinya apa? Allahu Akbaru min kulli kabir. Allah itu maha besar di antara sesuatu yang besar. Segala sesuatu yang besar kalah dengan Allah. Tidak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat saya yang bertanya di luar tema, manakah yang lebih afdol pada hari Jumat? Apakah membaca surat Yasin atau Al-Kahfi? Apakah benar hadis yang mengatakan bahwa surat Al-Kahfi di hari Jumat akan diberikan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit pada saat menyeberangi sirat? Bukan. Keutamaannya itu siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat akan diberikan cahaya pada 2 Jumat. Bukan kalimat tadi seperti itu maksudnya. Pengertian membaca di sini apakah hanya sekadar membaca saja ataukah juga mengkaji maknanya dan menerapkannya? Sekaligus mengkaji dan menerapkannya boleh. Namun kalau disebut membaca saja berarti membaca surat Al-Kahfi. Dan ini lebih afdol daripada membaca surat Yasin pada hari Jumat atau malam Jumat. Di mana batas-batas area masjid? Kalau yang dimaksudkan wilayah masjid misalnya untuk jual beli, karena ini pertanyaan selanjutnya nih kaitannya dengan jual beli, maka yang dimaksudkan adalah setiap wilayah yang masuk masjid yang di situ ada pagar masjid. Apakah di halaman masjid boleh dilakukan jual beli? Tidak boleh. Apakah di halaman masjid masih boleh tahiyatul masjid? Tidak boleh tahiyatul masjid di halaman masjid, hanya boleh di dalam masjid. Kecuali kalau masjidnya sudah penuh. Baru dia dapat peluang untuk sholat di luar. Nah itu baru dia tempat untuk di luar untuk tahiyatul masjidnya.
Saya pernah sholat subuh berjamaah di masjid yang ruangannya terbuka. Saat ada angin besar saya kedinginan dan tanpa sadar mengucapkan kayak orang kedinginan gitu, ya. Apakah sholat saya batal? Dia kayak orang menggigil gitu, tahu ya ucapannya ya. Dia sebut sini ber gitu, berarti kedinginan, menggigil. Apakah sholatnya batal kayak gitu? Harusnya ditahan-tahan saja. Dia sebut kalau lebih daripada 2 kata dan itu mengandung makna ataupun tidak, 2 kata itu keluar, sholatnya nanti batal. Mazhab Syafi'i katakan seperti itu. Ustadz, bacaan amin setelah Al-Fatihah dan berdoa itu yang benar, alifnya dibaca panjang atau pendek? A-nya depan panjang, mi-nya di belakang juga panjang. Amin. Gak boleh. Amin gak boleh. Atau amin gak boleh. Jadi depan dan belakangnya juga panjang. Sholat duha itu boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Kalau ada yang melakukan 6 rakaat atau 10 rakaat itu boleh apa tidak? Sholat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Jadi boleh lebih daripada 12 rakaat. Ustaz, bagaimana bila ilmu duniawi, fisika dan lain-lain dan kita meninggal? Apakah ilmu duniawi ini jika kita ajarkan ke orang lain juga bernilai amal jariyah atau ilmu jariyah hanya untuk ilmu agama saja? Yang jelas gini, kalau ilmu agama diwariskan pada orang lain pasti semuanya ilmu yang bermanfaat. Orang amalkan itu jadi ilmu yang bermanfaat. Namun kalau ilmu dunia tergantung pemanfaatan. Bisa nggak fisika itu orang buat jahat, bisa nggak ilmu fisika? Bisa nggak? Bisa. Maka tergantung kemanfaatan sehingga tidak bisa dimutlakkan untuk ilmu dunia jadi ilmu jariyah. Namun kalau ilmu agama pasti jadi ilmu jariyah. Kalau ilmu dunia nggak bisa. Ya, karena ada ilmu dunia dimanfaatkan untuk kejahatan. Ada ilmu dunia dimanfaatkan untuk jalan yang nggak benar, untuk maksiat ada. Namun kalau ilmu agama pasti untuk kebaikan semuanya. Sehingga yang dimaksudkan dengan ilmu jariyah di situ adalah untuk ilmu agama. Insya Allah tahun ini saya ikut kurban. Di dalam kelompok saya ada pegawai yang berpenghasilan riba. Apakah kurban saya sah? Kurbannya tetap sah. Yang bermasalah cuma yang punya penghasilan yang haram tadi. Bagaimana hukum berdoa lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain? Hukum berdoa. Berdoa itu kepada Allah. Kalau ngeluh di media sosial juga nggak ada manfaat. Orang-orang paling cuma rame-rame saja. Amin, amin, amin. Di bawahnya kayak gitu kan? Nah, paling cuma rame seperti itu saja. Kalau mau lebih mustajabnya Allah yang kabulkan nantinya. Minta pada Allah. Minta pada Allah langsung, dan itu jadi doa rahasia. Kenapa? Doa rahasia lebih afdol daripada doa terang-terangan. Karena kalau doa rahasia tidak membuat orang lain cemburu. Contoh ini, misalnya kemarin si A ini minta motor. Coba kalau dia bilang di Facebook, coba, ya Allah, kabulkanlah, semoga minggu depan saya dapat motor. Ternyata minggu depan dapat motor. Orang-orang yang jadi teman dekatnya pasti ada cemburu nggak dengan dia? Ada kecemburuan atau tidak? Kok ada kecemburuan? Coba kalau dia rahasiakan tadi, mau dapat motor, ada yang tahu atau enggak? Ya semuanya sudah biarkan saja. Namun kalau dia itu terang-terangan untuk berdoa, akan menimbulkan kecemburuan pada yang lainnya. Nah makanya diantara manfaat doa itu jadi doa yang tersembunyi atau jadi doa rahasia itu tadi. Saat kalau dalam sebuah masjid ada beberapa imam yang seorang hafalannya banyak tetapi perokok berat, dan yang lainnya hafalannya biasa tapi tidak banyak amalan sunnahnya. Yang paling pas atau tepat untuk mengimami siapa? Yang paling pas untuk imami adalah yang paham hukum sholat dan tidak merokok. Gitu. Bolehkah sholat witir 2 kali sebelum tidur dan sudah tidur? Tidak boleh. Witir tambah witir jadi genap. Dan Nabi SAW mengatakan la witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Maka kalau sudah lakukan di awal malam sebelum tidur, maka setelah bangun tidur tidak witir lagi. Ketika sholat witir, apakah surah atau bacaan dikeraskan? Boleh dikeraskan, boleh lirih.
Ya, boleh dikeraskan, boleh lirih. Dan bisa fungsinya kata para ulama seperti sodako. Sodako itu boleh nampak, boleh tersembunyi. Kalau nampak tujuannya apa? Untuk ajarkan orang lain. Kalau tersembunyi tujuannya apa? Jaga riya, biar tidak dipuji orang. Maka untuk sholat malam, sholat witir juga seperti itu. Saya mahasiswa tingkat akhir yang akan mengerjakan skripsi. Akhir-akhir ini saya sering was-was. Nilai saya pas-pasan. Sedangkan tuntutan dari kampus yaitu agar lulus tepat waktu. Selain itu was-was karena bagaimana kalau setelah lulus tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Mohon kiat-kiatnya Ustadz. Yang pertama, ya kalau nilainya jelek ya bisa diulang nggak? Bisa atau nggak? Masih bisa nggak? Ya sudah, tinggal ulang. Kalau mendapat pekerjaan, apakah di sini butuh kita itu khawatir besar karena nilainya jelek saat kuliah? Wah, ada yang nilainya amburadul saja itu jadi pengusaha sukses, pengusaha kaya. Ya. Saya mau sebutkan orangnya nanti jenengan tahu. Dia ngakui sendiri kuliah di UGM, nilainya itu jelek. Namun setelah lulus malah jadi wong sugih, malah utangnya sudah nggak ada lagi. Ya, malah jadi pengusaha sukses. Itu nilai di UGM itu jelek gitu. Tapi dia akui sendiri seperti itu. Jadi bukan standarnya IP-nya di sini, bukan standar nilai. Namun bagaimana orang itu bisa berkreasi, ya, dia itu bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis dengan baik dan nggak selamanya jadi pegawai, bisa buka usaha. Ya sudahlah, kalau nilai pas-pasan jadi pebisnis sajalah daripada daftar ditolak semuanya. Bagaimana status wudhu orang ini sah atau tidak? Ia hanya menaruh kaki di bawah keran dan membasahi kaki dengan air tanpa membasuh, tanpa digosok dengan tangan. Meski tumit pun juga basah tanpa diusap tangan. Syaratnya kaki itu yang penting kena air semuanya, meskipun dia nggak gosok-gosok. Namun kurang memenuhi perkara sunnah saja. Kalau dia tambah dengan menggosok-gosok kakinya lagi, sunnahnya dapat. Ya, namun ini umumnya kalau kita wudhu kayak gitu itu. Ya, apalagi sudah malas-malasan. Ya, kaki tinggal ditaruh saja dari kanan, sudah ganti kiri lagi. Ya, masalahnya kalau kurang digosok itu resikonya ada bagian tumit misalnya itu tidak ikut kebasuh. Padahal Nabi SAW itu mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terbasuh diancam dengan neraka. Maka hati-hati, jadi tetap lebih bagus digosok biar semua bagian kaki itu kena air. Beberapa hari yang lalu waktu ngobrol dengan teman soal ibadah haji, saya tidak sengaja tiba-tiba bilang bahwa haji seperti orang piknik. Setelah itu saya menyesal. Apakah itu termasuk kalimat kufur? Bukan. Tergantung niat. Kalau tidak sengaja ucapkan tidak mengapa. Namun tidak boleh menyebut dia haji itu untuk jalan-jalan atau apa tadi? Untuk piknik. Haji bukan untuk piknik. Itu semua dari dia itu berjalan dari rumah saya sudah pahala sampai balik ke tanah air. Apakah ada surat-surat pendek tertentu yang harus dibaca pada rokat-rokat dalam sholat witir? Ada. Baca nanti ketika rokat pertama subhana rabbiyal sabbihisma rabbikal a'la. Rokat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rokat ketiga al-ikhlas. Apa tadi? Al-a'la, al-kafirun, al-ikhlas. Kalau 3 rokat ya. Bagaimana jika witirnya rokaatnya 2 rokat atau 1 rokat? Boleh. Kalau witir 3 rokat bisa lakukan 2 cara. Yang pertama 2 rokat dulu, kemudian 1 rokat salam. Lalu ada juga pilihan yang kedua 3 rokat sekaligus salam tanpa tahiyat awal. Bolehkah berkurban dengan cara arisan? Gilirannya setiap tahun. Arisan utang atau tidak? Utang. Berarti kalau ikut arisan ya untuk kurban berarti sah karena utang itu boleh, namun yang jelas nambah utang. Ya, yang jelas nambah utang. Maka harus yakin utang tadi itu bisa dilunasi sampai putaran kurban tadi itu selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, mungkin manfaat, dan insyaallah pekan depan kita lanjut dengan kitab Bulughul Maram membahas masalah riba. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.